Perkenalkan, nama saya Citra Situmorang, kelas PPKN A 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya adalah peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa perkembangan peserta didik adalah bertambahnya kemampuan atau skill yang dialami oleh anggota masyarakat yang sedang mengembangkan potensi dirinya pada jalur pendidikan. Yang selanjutnya adalah prinsip perkembangan peserta didik. Harlock menyatakan prinsip perkembangan ada 9. Yang pertama, dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Prinsip pertama dalam perkembangan adalah sikap kritis. Kritis merupakan salah satu sikap yang harus dimiliki oleh kebudayaan orang, di mana berpikir kritis merupakan sebuah cara yang sangat baik untuk bisa menganalisis sebuah ide berdasarkan penalaran logis. Yang selanjutnya adalah nomor 2. Peran kematangan dan belajar perkembangan dapat dipengaruhi oleh kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensi sudah ada pada individu berasal dari warisan genetik individu. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Melalui belajar ini, anak-anak memperoleh kemampuan menggunakan sumber yang diwariskan atau filogenetik. Yang selanjutnya adalah antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha atau ontogenetik seperti penulis, mengemudi, atau membentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Yang selanjutnya, 3. Mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan, misalnya perkembangan motorik, akan mengikuti hukum arah perkembangan atau cephalocaudal, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala. Yang selanjutnya adalah 4. Semua individu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya, meskipun pada anak kembar. Anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak agresif terhadap satu tahap perkembangan. Oleh sebab itu, perkembangan pada tiap manusia berbeda-beda, sehingga terbentuk individualistis. Yang selanjutnya adalah nomor 5. Setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan sejak dari pembuahan hingga kematian. Namun ini hal terjadi dalam berbagai kecepatan, kadang lambat, tapi kadang cepat. Yang selanjutnya, nomor 6. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko beberapa hal yang dapat menyebabkan antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menaik tapi datar, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Yang selanjutnya nomor 7.
Perkembangan dibantu rangsangan perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan terbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat anaknya belajar untuk berbicara. Yang selanjutnya nomor 8. Perkembangan dipengaruhi perubahan kebudayaan dan budaya mempengaruhi perkembangan sifat dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangannya. Yang selanjutnya nomor 9. Harapan sosial pada setiap tahap perkembangan orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan. Jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Yang selanjutnya, aspek perkembangan peserta didik. A. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. B. Perkembangan fisik. Secara umum, fisik berarti bentuk atau postur atau perawakan. Jadi pertumbuhan fisik adalah pertumbuhan struktur tubuh manusia yang terjadi sejak dalam kandungan hingga ia dewasa atau mencapai tingkat kematangan pertumbuhannya. C. Perkembangan psikomotorik. Perkembangan motorik sangat berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Motorik merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, otak, dan spinal cord. C. Perkembangan moral. Moral dapat diartikan sebagai ajaran kesusilaan, sedangkan penggunaan kata moralitas berarti hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan atau aspek moral itu sendiri sudah berkembang sejak anak masih kecil. Peranan lingkungan, terutama lingkungan keluarga, sangat dominan bagi perkembangan aspek ini. Selanjutnya adalah perkembangan emosional. Emosi adalah setiap keadaan pada diri seseorang dan berhubungan dengan kondisi aktifnya dengan tingkatan yang lebih lemah maupun yang kuat. Perkembangan sosial. Perkembangan sosial dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok moral dan tradisi, melemburkan diri menjadi satu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Selanjutnya adalah F. Perkembangan bahasa. Perkembangan kemampuan berbahasa juga berhubungan erat dan saling menunjang dengan perkembangan kemampuan sosial. Perkembangan bahasa yang berjalan pesat pada awal masa sekolah dasar mencapai kesempurnaan pada akhir masa remaja. Terima kasih. Sekian presentasi saya.